Penjahitan NIM saya 71-2018-280. Video ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah logo konseling lintas agama dan budaya. Nah, dalam video ini bertema mengenai bentrokan mahasiswa antar etnis di Salatiga dan bagaimana peran dari logo konseling dalam menyikapi masalah tersebut. Di kota Salatiga memiliki banyak sekali etnis, terkhususnya ada etnis Batak dan etnis Jawa. Itu merupakan salah satu dari beberapa etnis yang ada. Nah, kenapa saya bilang adanya Batak dan Jawa yang saya singgung? Karena yang saya bahas mengenai karakter dalam komunikasi antara etnis Batak dan Jawa. Komunikasi yang terjadi antara budaya Jawa ialah komunikasi yang tidak, mungkin caranya itu praktikannya tidak memiliki suara yang kasar. Suaranya lembut pastinya, dan santun dalam berbicara, berbeda dengan orang Batak. Orang Batak emang santun, tetapi dalam bertutur kata atau dalam intonasinya dengan volume suara itu sangat kuat, sehingga menyebabkan orang-orang yang berada di sekitarnya, terkhususnya orang Jawa, akan merasa bahwasanya orang Batak itu sedang marah atau sedang mencaci. Tetapi ketika orang-orang Jawa memahami bahwasanya orang Batak itu emang begitu karakternya, maka masalah atau konflik tidak akan pernah timbul. Yang terjadi ialah ketika tidak adanya pemahaman antara kedua suku itu. Nah, ketika tidak adanya pemahaman antara kedua suku, maka akan muncul sebuah masalah. Masalah yang dimana masalah itu tidak hanya akan melibatkan antara 1-2 orang, melainkan antara komunitasnya. Komunitas. Nah, ketika komunitas sudah bermasalah, maka yang terjadi adalah bentrokan. Bentrokan seperti apa? Ya mungkin saja akan terjadi baku hantam antara satu dengan yang lain. Namun disinilah yang bahwasanya pentingnya dari logo pendampingan. Logo pendampingan ketika melihat suatu konflik, dia tidak hanya tinggal diam. Dia akan masuk dan terjun ke dalam masalah tersebut untuk mencari tahu, bukan maksudnya kepo dalam bahasa gaulnya sekarang, tetapi di sini logo pendampingan ini akan melakukan pencarian masalah, melihat titik awal dari masalah. Karena apa? Ketika satu masalah sudah muncul, maka akan ada lagi masalah-masalah yang lain. Ketika masalah yang lain itu muncul, dikarenakan ada satu masalah. Ya seperti yang saya bilang tadi di awal, masalah yang muncul itu yang pertama adalah tidak tahunya dalam nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut. Contohnya dalam komunikasi gitu ya. Inti awal masalahnya ialah komunikasi. Tetapi karena komunikasinya sudah tidak baik, memunculkan masalah-masalah yang lain. Nah, di sini tugas dari logo pendampingan. Nah, untuk memunculkan untuk menunjukkan bahwasanya masalah itu sebenarnya awalnya masalah kecil dan dapat diselesaikan. Nah, dari situ ada 7 cara dalam melihat masalah-masalah yang sedang dihadapi. Yang pertama adanya kesadaran diri. Kesadaran diri ini merupakan suatu cara dalam melihat kisah atau masa yang lalu yang telah terjadi ketika masalah itu muncul. Nah, ketika kesadaran diri ini telah terselesaikan, maka akan muncul namanya penerimaan. Penerimaan seperti apa? Penerimaan pemahaman bahwa setiap etnis itu memiliki karakternya sendiri. Nah, ketika penerimaan ini bisa terjadi ketika adanya kesadaran diri. Namun ketika kesadaran diri belum tertuntaskan, maka tidak akan ada namanya penerimaan. Penerimaan apa? Penerimaan pemahaman dari setiap etnis. Nah, ketika penerimaan ini sudah terselesaikan, maka kita akan naik ke tahap selanjutnya, yaitu adanya ketegasan diri. Ketegasan diri bahwasanya setiap diri dari setiap etnis tersebut memiliki karakter atau nilai-nilai budaya yang terdapat. Misalnya dalam budaya Jawa harus bicara sopan dan santun, dan ke dalam budaya Batak bicara sopan santun iya, tetapi volume dalam budaya Batak itu sangat kuat. Namun ketika sudah adanya pemahaman bahwasanya setiap budaya itu memang berbeda, memunculkan bahwasanya tidak selamanya nih orang Batak harus berbicara kasar atau sebaliknya. Nah, baru setelah selesai dalam tahap yang ketiga ini, kita akan masuk ke dalam tahap yang keempat, yaitu self-transcendent. Di mana ini cara memperbaiki diri sendiri. Diri sendiri yang saya maksud di sini ya pemahaman. Bagaimana pemahamannya itu mulai diperbarui, tidak hanya terikat dalam
aduh orang Batak kayak gini susah berubah, tidak, tapi dia dapat merubahnya sesuai dengan pemikirannya menjadi yang lebih baik. Setelah itu masuk ke dalam attitude modifikasi. Nah, attitude modification ini merupakan cara seseorang mendapatkan sesuatu, bukan mendapatkan, tapi menghadapi suatu masalah. Nah, masalah itu sekarang tidak dilihat sebagai suatu masalah yang urgent, yang memang betul-betul tidak dapat diperbaiki. Tetapi setiap masalah itu dapat diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara menyikapinya lebih positif lagi. Setelah itu naik ke tahap ke-6, yaitu self-integrity, di mana jika seseorang telah selesai dengan masalahnya, maka ia akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh apa? Dia dapat lebih memahami lebih detail bahwasanya di dunia ini, terkhususnya saya membahas konteks Indonesia, memiliki banyak suku, banyak pemahaman yang ada. Tidak hanya pemahamannya saja, tidak hanya sukunya saja. Dan setelah itu dia akan mendapatkan namanya meaning of life, tingkat akhir. Dimana pada meaning of life itu akan menemukan makna, bahwasanya makna apa? Makna di dalam dirinya ini tidak hanya dalam dunia ini, khususnya negara ini, tidak hanya ada satu pemahaman, tidak hanya ada satu pemikiran yang itu benar-benar konkret, tidak dapat digoyangkan gitu. Nah, sebab dalam logo pendampingan ini merupakan sebuah nilai adanya attitude value. Nah, attitude value ini adalah nilai sikap yang mencakup bagaimana seseorang berpikir. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semua itu berawal dari pemikiran kita, bagaimana kita memahami setiap orang itu berbeda. Nah, ketika adanya attitude value tadi, bagaimana kita mulai mengembangkan pola pikir menjadi ide yang mana? Ide yang mengembangkan nilai dari perasaan. Karena apa? Ketika pola pikir dan pola perasaan ini tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan memunculkan suatu masalah. Nah, masalah seperti apa? Masalah seperti yang kedua etnis tadi, antara Batak dan Jawa, yang tidak dapat memahami antara satu dan yang lain. Namun ketika keduanya saling selaras antara pola pikir dan perasaan, maka memunculkan nilai sikap yang sangat baik. Begitu juga dengan budaya tadi. Ketika budaya Batak dan budaya Jawa saling memahami satu dan yang lain, maka tidak kita pungkiri mereka akan menemukan perbedaan di balik menemukan persamaan di dalam perbedaan tersebut. Di mana bahwasanya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya baik, tapi dengan caranya yang berbeda. Ketika itu dapat kan jadi semuanya berjalan dengan selaras. Nah, sebab logo pendampingan ini sebuah cara untuk memaknai kehidupan seseorang, memaknai kehidupan dari setiap etnis gitu. Nah, logo pendampingan ini juga memiliki salah satu kekuatan. Sebenarnya kekuatan yang saya bahas ini mengenai terletak pada intensif paradoksial. Intensif paradoksial ini merupakan cara dari logo konseling untuk membuat orang yang sedang bermasalah dapat berpikir atau memiliki asumsi-asumsi yang lebih positif lagi. Asumsi positif seperti apa? Ketika dia menghadapi suatu masalah, dia tidak memandang masalah itu, oh ini suatu masalah yang harus diselesaikan dengan cara baku hantam atau bagaimana, tidak. Tapi dia melihat masalah itu sebagai suatu cara untuk menemukan jalan yang lebih baru, jalan hidup yang lebih baik lagi gitu. Karena apa? Logo pendampingan ini tidak berbicara antara seseorang yang memiliki masalah dengan seseorang yang maha tahu atau seseorang yang tidak pernah memiliki masalah. Tapi logo pendampingan ini adalah suatu cara untuk seseorang dapat memahami setiap hal yang terdapat atau yang terjadi dalam diri yang bermasalah maupun diri yang tidak bermasalah tersebut. Jadi kesimpulannya bahwasanya ketika seseorang mengalami masalah, kita harus mencari tahu dulu penyebab masalah di awal itu apa. Karena apa? Ketika kita hanya melihat masalah besarnya saja, maka akan menimbulkan namanya ketidaksinambungan atau kesalahpahaman dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebab logo pendampingan tidak menjudge semua orang bermasalah dari masalah besarnya, tetapi seseorang dapat bermasalah dari awal mungkin dari awal pola pikir yang salah ataupun yang lain sebagainya. Sekian dari video dari saya, terima kasih.